المشكلة الكبيرة والحقيقية أن يكون الذنب ظاهرا في الطريق في كل مكان. هذا يأتي بالبلاء ويأتي بالعذاب. إذا انتشرت المعاصي أصبحت في الطريق وفي كل مكان، هذه مشكلة كبيرة. إذا الإنسان يخطئ، لكن في داخل بيته يخطئ، يعني في مكان لا يراه الناس، لأن المجاهرة بالمعصية أمام الناس تأتي بالبلاء. البلاء يأتي والمرض يأتي إذا انتشرت الفاحشة في كل مكان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما انتشرت الفاحشة في قوم إلا يعني عمهم البلاء. إذا الوباء يأتي إذا كانت الفاحشة في الطريق والفاحشة في المكان العام. أما إذا المعصية في داخل البيت هذا يعني أمره آخر. إذا نحن لا نترك المعصية في الطريق، لا نسكت الفاحشة في الطريق، وإنما نحن ندعو، لأننا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap manusia yang tadi disinggung punya dosa. Ini bukanlah suatu masalah. Kalau kita pengen menjadi orang muslim, kita punya dosa. Semua manusia pendosa, semua manusia melakukan kesalahan. Itu sebenarnya bukan yang dimaksud. Syarat daripada kita menjadi muslim adalah kita nggak punya dosa. Jadi yang dimaksud orang itu layak atau tidak dia menjadi muslim, mengajak orang kepada kebaikan, yaitu adalah dia melakukan dosanya tidak secara terang-terangan. Jadi yang dimaksud dosa di sini adalah manusia itu semua pendosa, tapi dia melakukan dosanya untuk dirinya sendiri tanpa terlihat oleh siapapun. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang inilah yang harusnya kita melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dosa-dosa ini dilakukan secara terang-terangan di tempat terbuka, di jalan-jalan umum, di tempat-tempat yang terlihat lalu lalang orang banyak, maka dosa-dosa tersebutlah yang bahaya. Karena apa? Karena dosa tersebut dapat mengundang musibah, dapat mengundang penyakit, dapat mengundang bencana, dapat mengundang banjir, dapat mengundang longsor, dapat mengundang angin topan, dan juga dapat mengundang masalah-masalah yang lainnya dalam hidup kita. Apabila kita mendiamkan, apabila kita membiarkan dengan perasaan, ya kita juga sama pendosa. Masa kita mau ingetin orang yang berbuat dosa juga? Jadi yang dimaksud berdosa di sini, apabila yang dilakukan dosanya itu terang-terangan, maka wajib siapapun orangnya, kalau dia orang Islam, maka dia wajib untuk mencegah kemungkaran tersebut, walaupun yang negornya juga adalah pendosa. Karena apa? Karena semua perbuatan dosa yang dilakukan secara terang-terangan itu akan mengundang musibah. Apabila musibah turun, tidak hanya mengenai daripada si pendosa tersebut, tapi orang-orang yang tinggal di lingkungan dia, yang satu wilayah dengan dia juga semua kena dampak daripada musibah itu, apabila orang-orang tersebut mendiamkan kemaksiatan yang telah merajalela secara terang-terangan. Jadi kita jangan pernah sungkan untuk menegur orang-orang yang sedang bermaksiat di jalan-jalan, bermaksiat di tempat-tempat umum secara terbuka. Karena apa? Apabila kita mendiamkan, apalagi kita ridho, kita ikhlas atas kemaksiatan itu, dibiarkan saja, nggak apa-apa, memang sudah lumrah, jangan usil, jangan suka iseng sama orang, udah biarin aja, kita ridho atas kemaksiatan tersebut, maka kita bukanlah orang yang memiliki iman. Selemah-lemahnya iman, kita benci kepada kemaksiatan. Apabila tidak ada benci dalam kemaksiatan, maka kita nggak punya iman. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Jadi kita adalah umat yang mulia, sebagaimana disampaikan firman-Nya oleh Allah, kita menjadi umat yang mulia bukan dari nilai ibadahnya. Umat Nabi Muhammad ini mulia masuk surga duluan bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya. Andaikan kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita kalah dari segi ibadah. Mereka ibadahnya lebih baik, mereka lebih panjang usianya, lebih banyak ibadahnya daripada kita. Di manakah kebaikan umat ini? Kenapa kita menjadi umat yang mulia? Kenapa kita dapat stempel, dapat legalitas dari Allah sebagai umat terbaik? Yaitu apabila kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kita menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran,
wa tanhauna 'anil munkar, maka kita menjadi umat yang terbaik. Maka karena itu adalah umat dakwah, umat amar ma'ruf nahi munkar. Hendaknya kita menegur siapa saja, dan juga kita tidak hanya mengajak orang kebaikan, tapi juga kita mencegah orang lain daripada kemungkaran. Maka karena itu semua hadirin yang dirahmati Allah, kita semua jangan pernah takut dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekecil apapun harus kita lakukan. Minimalnya ada kebencian di dalam hati kita terhadap kemaksiatan. Jangan sampai ada keridoan, jangan sampai ada keikhlasan, jangan sampai ada pembiaran di dalam hati kita. Apabila kita lakukan hal itu, maka kita tidak akan punya iman. في الأخير نختم يعني بنصيحة مهمة جدا، وهي أول سؤال يوم القيامة يسأل الإنسان عن عمره فيما يعني أفناه. يوم القيامة في القبر 3 أسئلة، ويوم القيامة 4 أسئلة عن عمره. أول سؤال يوم القيامة حينما يقوم الإنسان من قبره، السؤال الأول عن عمرك. إذا هذا العمر أمانة عظيمة، كل دقيقة فيه هي غالية جدا. إذا فليكن شعارنا لا دقيقة بلا عمل. الشيطان حينما خلق آدم طاف حول آدم، وآدم ما زال طين، ثم ضرب على الطين وسمع صوتا، قال موجود فراغ بالداخل، خلاص أنا سأدخل. إذا وجد الشيطان فراغا في وقتك سيدخل. لا تجعل لك وقتا فارغا، لا تجعل لك وقتا فارغا. صل على رسول الله. إذا انتهيت اقرأ القرآن، إذا انتهيت يعني اكتب، إذا انتهيت اقرأ، إذا انتهيت صلي ركعتين، إذا انتهيت صل الرحم. لا تجعل فراغا في حياتك. يقول الشاعر: الفراغ والشباب والجدة مفسدة أيما. إذا أكبر فساد هو الفراغ والعمل غير النافع. إذا أنت تلعب يعني في الهاتف في الجيم، هذا فراغ، إذا هذا ضياع، هذا ذنب كبير. لذلك لا تجعل لك فراغا. صل على النبي، اسجد لله، اقرأ القرآن، يعني افعل الخير في كل دقيقة، لأن يوم القيامة السؤال الأول ما عملك في وقتك. في كل دقيقة تسأل. إذا لا نجعل لأنفسنا دقيقة بلا عمل صالح، ركعتين يمكن نقرأ القرآن أو نعمل أي عمل صالح. لأن الآن يعني الدنيا كورونا، لذلك لا نريد يعني الموعظة الطويلة، ربما يعني نكتفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan pesan yang berharga buat kita semua. Pesan yang paling penting buat kita semua, yaitu yang mana pesan ini sebenarnya adalah yang akan menjadi pertanyaan buat kita nanti di alam kubur dan juga nanti di akhirat. Yaitu pesan yang akan jadi sebuah pertanyaan tentang usia kita, tentang umur kita. Jadi jangan sampai nanti ketika pada hari kiamat dan juga ketika kita mati ditanya oleh Allah tentang masalah umur kita digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Bahkan di akhirat itu ditanyanya 2 kali. Ada 2 pertanyaan masalah umur yang spesial. Pertama, pertanyaan secara umum dari kita lahir sampai kita meninggal. Kemudian kita ditanya lagi masalah usia, tapi spesialnya tentang masa muda. Untuk dihabiskan apa masa muda kita? Apakah kita habiskan dengan bermain HP, dengan main game? Apakah dengan kita main banyak aplikasi yang ada di dalam itu sehingga kita lupa belajar, kita lupa ibadah, gara-gara main HP enggak sholat, gara-gara main HP enggak ngaji, gara-gara main HP kita maksiat? Maka kalau kita nanti ditanya oleh Allah seperti itu jawabannya, maka kita adalah orang yang celaka, kita adalah orang yang sengsara, kita adalah orang yang kena banyak musibah dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai. Bahkan lebih detail lagi daripada itu, semua umur yang Allah tanya, dari mulai tahunnya, dari mulai bulannya, dari mulai minggunya, dari mulai harinya, dari mulai jamnya, dan dari mulai detiknya daripada kita lahir sampai kita mati ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanya setiap
satu tanggal dari satu tanggal berikutnya, dari satu bulan sampai bulan berikutnya, dari satu tahun ke tahun berikutnya. Allah tanya setiap detik, setiap jam, dan setiap harinya Allah tanya secara detail. Pada jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, lagi ngapain? Semuanya Allah tanya satu persatu setiap detiknya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita ada satu detik pun di dalam hidup kita secara sia-sia. Jangan sampai ada satu waktu pun dalam hidup kita, walaupun hanya 1 jam, kita lakukan dengan kemaksiatan. Karena apabila kita lakukan dengan kemaksiatan, sampai apalagi kita kemaksiatnya bukan hitungan detik lagi, bukan hitungan jam lagi, bukan hitungan hari lagi, bertahun-tahun nggak pernah sholat, bertahun-tahun nggak pernah ngaji, bertahun-tahun nggak pernah kenal ibadah, bertahun-tahun selama Ramadan hidup 20 tahun, 20 Ramadan nggak pernah puasa. Apabila kita lakukan hal seperti itu, maka kita adalah alamat orang yang bakal celaka dunia akhirat. Apabila kita menjadi orang seperti itu, kita habiskan masa muda dan usia kita dengan kemaksiatan. Ya, kemaksiatannya bukan bilangan detik lagi, bukan bilangan jam lagi, bukan bilangan hari lagi, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun kita nggak pernah kenal majelis, bertahun-tahun nggak pernah nyentuh Al-Quran, bertahun-tahun nggak pernah yang namanya sholat, bertahun-tahun nggak pernah subuh, bertahun-tahun nggak pernah duduk di majelis. Maka ini adalah kemaksiatan yang besar. Apabila kita lakukan hal itu terjadi pada diri kita, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan dalam hati kita sekarang ini, mulai detik ini, jam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya sampai kita mati, tidak ada satu waktu pun yang sia-sia. Semuanya bernilai ibadah, semuanya bernilai sholawat, semuanya bernilai zikir, semuanya bernilai baca Quran, semuanya bernilai taklim, semuanya bernilai ilmu, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu ingat, pertanyaan Allah sangat detil. Allah akan tanya setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap minggunya, setiap jamnya, setiap detik. Dari mulai kita lahir sampai kita mati ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jam ini, detik ini, bulan ini, tahun ini lagi ngapain? Kemudian detik berikutnya lagi ngapain? Kemudian detik berikutnya lagi ngapain? Sampai waktu kita habis, sampai usia kita habis, baru selesai pertanyaan tersebut. Adil yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita lewatkan waktu sia-sia dalam hidup kita. Jangan pernah kita habiskan waktu kita dengan sesuai dengan pesan saya barusan, dengan main HP. Karena beliau bilang ini anak muda, apalagi anak-anak kecil, bahkan di dalam taklimnya, di dalam ibadahnya pun masih gak lepas daripada HP. Bahkan ini yang menyebabkan orang itu akhirnya ketika sudah ikut dalam kebaikan pun, dalam ibadah pun masih banyak melakukan maksiat, sehingga masih banyak ilmu yang gak masuk. Karena apa? Karena banyak anak muda yang merusak masa depannya sendiri. Maka karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan mulai sekarang ini, kita niatkan mulai detik ini sampai kita mati, tidak ada satu jam pun dalam hidup kita ke depannya, tidak ada satu detik pun dalam hidup kita ke depannya, tidak ada satu bulan, satu tahun, satu minggu pun dalam hidup kita ke depannya, kecuali semuanya bernilai dengan sholawat, kecuali semuanya bernilai dengan taklim, kecuali semuanya bernilai dengan zikir, kecuali semuanya bernilai dengan baca Quran, kecuali kita semuanya bernilai dengan seluruh pahala yang dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan harapan ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari azab Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada jadi orang-orang pendosa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah jadi orang-orang durhaka. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah daripada jadi orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah daripada orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah jadi orang-orang yang celaka dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang muslim dan muslihah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi bagian daripada bersama pecinta para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga semua, ya ini pribadi saya, melanjutkan sendiri, kita doain Syekhun Al-Kiram, ya, dosen saya waktu kuliah di Al-Azhar, beliau dosen saya.
Alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini walaupun sudah lama gak kuliah lagi, tapi masih amjal istiqomah bersama beliau. Kita doain beliau semoga panjang umur. Amin. Kita doain beliau semoga dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan beliau beserta keluarganya senantiasa dilimpahkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya kita terus bisa silaturahmi bersama beliau. Kita berharap semoga beliau juga terus bisa membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan juga kita berharap ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi insya Allah pertama dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan karomah doa dari beliau semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la